Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Marsha Subiakto. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas informasi menarik. Kali ini kembali tentang tenaga kesehatan honorer. Jadi kabar terkait dengan pengangkatan tenaga kesehatan honorer menjadi ASN untuk tahun 2022 dan 2023 mendatang kelihatannya semakin jelas, karena pada website Kemenkes sudah dirilis berita terkait dengan hal tersebut ya. Jadi saat ini Kementerian Kesehatan masih menunggu terkait dengan aturan atau bagaimana proses seleksi yang nantinya akan dilakukan ya, yang tentunya disusun oleh Kementerian PAN-RB bekerjasama dengan BKN. Dan semoga aturan tersebut atau proses seleksi tersebut segera dirilis oleh Kementerian PAN-RB dan BKN sehingga proses pengangkatan tenaga kesehatan honorer menjadi ASN bisa lebih cepat ya. Dan semoga nantinya di tahun 2023 semua tenaga kesehatan yang bekerja di instansi pemerintah sudah berstatus sebagai ASN. Dan kali ini kita akan coba lihat kriteria tenaga kesehatan yang nantinya akan diprioritaskan untuk menjadi ASN di tahun 2022 dan 2023 mendatang. Untuk itu bagi yang penasaran, simak terus. Oke, bismillahirrahmanirrahim, langsung saja kita mulai. Jadi ini adalah berita yang dirilis di website Kementerian Kesehatan dengan judul Pemerintah Angkat Tenaga Kesehatan Non-ASN Jadi P3K. Dengan adanya berita ini, mungkin ke depan atau di tahun 2022 dan 2023 mendatang, kabar terkait dengan pengangkatan tenaga kesehatan non-ASN menjadi ASN atau P3K semakin jelas gitu ya. Dan kali ini kita coba bahas terkait dengan hal ini. Kita coba bacakan. Jakarta 30 April 2022, pemerintah akan mengangkat tenaga kesehatan yang bukan aparatur sipil negara menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di saat masih kurangnya jumlah tenaga kesehatan terutama di puskesmas dan rumah sakit pemerintah daerah. Lebih dari 200.000 tenaga kesehatan non-ASN seperti tenaga honorer diharapkan dapat beralih status menjadi P3K tahun ini dan tahun depan, seiring dengan mulai berlakunya aturan pemerintah yang menghentikan perekrutan pegawai honorer di 2023. Dengan kebijakan ini, para tenaga kesehatan honorer atau non-ASN yang berada di seluruh Indonesia dapat lebih tenang bekerja karena masa depannya sudah bisa lebih jelas. Ini merupakan salah satu program transformasi kesehatan di bidang sumber daya manusia, di mana kami harus memastikan kecukupan tenaga kesehatan, kata Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin pada konferensi pers terkait kebijakan tenaga kesehatan non-ASN secara virtual di Jakarta Jumat 29 April 2022. Kebijakan tersebut tak lepas dari kesepakatan antara Menteri Kesehatan, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Tenaga kesehatan non-ASN yang akan beralih status antara lain tenaga kontrak atau honorer pemerintah provinsi dan kabupaten atau kota, kontrak atau honorer BLUD, kontrak dengan DAK non-fisik atau POK, PTT dan sukarelawan yang bekerja pada fasilitas kesehatan milik pemerintah provinsi dan kabupaten kota yang selama ini didayagunakan untuk mengisi dan memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan di daerah. Proses yang telah dilakukan Kemenkes melalui Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan dalam rangka persiapan pengadaan P3K Tenaga Kesehatan 2022 yaitu A. Pendataan tenaga kesehatan non-ASN di seluruh Fasyankes milik pemerintah provinsi dan kabupaten atau kota melalui sistem informasi SDM kesehatan. B. Secara paralel menunggu terbitnya Permenpan RB tentang pengadaan P3K tenaga kesehatan. Kementerian Kesehatan mempersiapkan petunjuk teknis bersama dengan Kemenpan RB, BKN, dan Kemendagri terkait kriteria afirmasi pengangkatan P3K tenaga kesehatan 2022 sebagai acuan bagi pemerintah provinsi dan kabupaten kota. C. Kriteria tenaga kesehatan non-ASN yang diprioritaskan untuk formasi P3K tahun 2022 adalah sebagai berikut. 1. Termasuk dalam 30 jenis Japfung kesehatan sesuai Perpres 38 tahun 2020. Jadi saya sudah buka perpresnya.
Ini adalah lampiran dari Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2020, yaitu tentang jenis jabatan yang dapat diisi oleh P3K, dan ini daftar jabatan fungsional yang dapat diisi oleh P3K. Dari mulai pertama administrator database kependudukan, kemudian administrator kesehatan, kemudian ada dokter, kemudian dokter gigi, apoteker, asisten apoteker, ini yang biasa ada pada rumah sakit ya. Kemudian asisten penata anestesi, bidan, kemudian nutrisionis juga ada, okupasi terapis juga ada, terus yang juga ada yaitu perawat, ini paling banyak ya, perawat gigi, perekam medis, kemudian pranata laboratorium kesehatan, terus radiografer, psikolog klinis, sanitarian, sanitasi, dan terapis bicara, teknisi transfusi darah. Mungkin hampir semua tenaga kesehatan yang bekerja di rumah sakit itu bisa diangkat atau menjadi bagian dari daftar yang bisa diangkat menjadi P3K gitu ya. Kita lanjut lagi. 2. Bekerja pada fasilitas kesehatan milik pemerintah provinsi dan kabupaten atau kota dengan status non-ASN. 3. Latar belakang pendidikan minimal D3 kesehatan. 4. Sudah terdata dalam SIS-DMK per 1 April 2022. Ini juga adalah hal yang penting. Jadi Kementerian Kesehatan sudah melakukan pendataan melalui Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan gitu ya, pada tanggal 1 April 2022. Dan harapannya seluruh tenaga kesehatan yang bekerja di Fasiankes milik pemerintah daerah sudah terdata semuanya, sehingga nantinya pada proses pengadaannya atau pengangkatan non-ASN menjadi ASN bisa semuanya terangkat gitu ya, nggak ada yang ketinggalan. Kemudian memiliki STR aktif untuk jenis jabfung kesehatan sesuai ketentuan dalam Kemenpan RB 980/2021 dan SIP untuk yang bekerja di Fasiankes terakhir diusulkan oleh pemerintah provinsi dan kabupaten kota. Jadi ini lainnya sama dengan rilis dari Kemenkes ya, melalui konferensi pers yang sudah saya upload juga melalui kanal YouTube saya gitu. Jadi yang jelas ini adalah kriteria tenaga kesehatan non-ASN yang pada tahun ini akan diangkat menjadi P3K, dan harapannya semuanya bisa terangkat tidak terkecuali gitu ya. Yang penting memenuhi kriteria ini. Dan mungkin itu yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada tanggapan atau pertanyaan silahkan tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.